التقويم أشهد أن لا إله إلا الله مالك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kembali rasa syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Malam hari ini kembali Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini untuk kita thalabul ilmi, untuk kita silaturahim. Semoga hadir kita, duduk kita di majelis ini senantiasa mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga kelak kita dimudahkan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan kajian kita Babul Ghusli, bab tentang mandi. Ya, jadi nanti kalau ada hal sesuatu yang perlu ditanyakan, dipersilahkan tanpa harus ada jeda waktu. Kalau memang dengan ada sesuatu yang perlu disampaikan, monggo, karena kemarin ada usulan dan nopo diberi kesempatan untuk bertanya. Kalau mungkin tidak ada waktu khusus, tapi nanti ketika ada sesuatu yang perlu dengan sampaikan, sakit langsung awan betul nunggu waktu khusus. Bismillahirrahmanirrahim. Akhrajat Tabrani, Imam Tabrani mengeluarkan hadis an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idal talqatal khatatani wa qubatil hasafah faqad wajabal ghusla. Kata baginda Rasul, idal talqata nalikane ketemu. Nopo sing ketemu al-hatatani, al-hitatani, dua kesunatan. Dua kesunatan itu maksud dua kemaluan. Kemaluan laki-laki sewu iki. Kemaluan laki-laki kali perempuan bertemu. Wa ghabat lan ambles opo al-hasyafah. Hasafah niku napa to? Hasafah niku barange wong lanang. Niku jenenge hasyafah. Basa ane kan penis apa penis? Penis. Terus nek enten dua kemaluan bertemu, kemudian masuklah hasafah, faqad wajaba, maka sungguh wajib opo al-ghuslu, mandi. Anzala aw lam yanzal, entah itu keluar sperma inzal, aw lam yanzal ataupun tidak keluar sperma, tetap hukumnya wajib mandi. Syaratnya asal ada dua kemaluan bertemu, maka wajib hukumnya mandi. Jadi ketemu tanpa ada penghalang, masuk hasafah, maka wajib sing jenenge mandi. Entah keluar sperma nopo boten, niku hukumnya wajib mandi, mandi junub atau mandi besar. Jadi mandi niku mandi sing boten kados mandi biasa, tapi mandi karena hadas besar. Wan Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha idza staiqadha nalikane lilir sapa ahadukum salah siji sliramu kabeh min naumi dari tidurnya. Ketika ada orang bangun dari tidurnya,
Faro'a balalan, bareng tangi turu kok dia melihat ada balalan. Balalan itu teles basah. Walam yaro annahu ihtilama, dan dia tidak tahu bahwa malamnya dia ihtilam. Tangi turu, ketika bangun dari tidur ternyata basah. Basahnya bukan karena ngompol, ngompol cak cilik ngompol gitu nek iki boten. Jadi bocah sing wis dewasa, wong sing wis dewasa kok tangi turu ngerti-ngerti celanane napa sarunge kok teles, maka wajibal husala ibtasala mongko ahdus tiyang niku wae. Wa idza ra'a annahu ihtilaman, tapi sebaliknya ketika malam dia mimpi walam yaro balalan, tetapi bangun tidur tidak ada basah-basah, tidak ada bekas sperma, fala wusala alaihi, maka tidak wajib mandi baginya. Kula wangsuli nek enten tiyang sare kemudian bangun dari tidurnya ngerti-ngerti celanane niku basah. Basahnya karena basah sepirma. Padahal malam piyambake mboten ngimpi napa-napa. Ora ngimpi ketemu Widodari, mboten ngimpi ketemu Luna Maya, ora mimpi ketemu macam-macam lah, gak mimpi napa-napa. Ngerti-ngerti tangi-tangi celanane teles, maka wajib hukumnya nopo mandi. Tapi sebaliknya bengi ngimpi koyo-koyo turu bareng karo Luna. Luna Maya sing liyane mesake Luna Maya. Silakan terserah lah, itu terserah. Dan itu namanya kok gak kelihatan. Intinya dia ngimpi lah, ngimpi ketemu Widodari, nopo ketemu sinten lah. Rasanya niku koyo-koyo turu bareng, koyo-koyo yo nopo gitu, non saya bersetubuh seakan-akan ngimpi niku. Tetapi bangun kayak bekas sama sekali bahwa dia nopo mengeluarkan sperma, karena nek mengeluarkan sperma mesti enten bekasi, mesti enten bekasi. Lah nek ngoten niku pripun? Fala husala alaihi, maka tidak wajib mandi baginya atau atasnya. Saged dipahami nggih. Terus titenane niku nek teles maka wajib mandi. Nek ora lah kumpul karo garwane ini gak teles, ya tetap wajib mandi. Kan pembahasannya di hadis yang awal tadi, asal ketemu dua kemaluan niku hukumnya wajib mandi. Mbah keluar napa mboten masalah, sing penting asal ketemu wajib hukumnya mandi besar. Wasam waihin an Anas idza wajadatil mar'atu fil manami ma yajidar rajulu falyaghtasil. Imam Anas, sahabat Anas meriwayatkan hadis, kata baginda Rasul, ketika seorang wanita wajadat, dia menemukan fil manami di dalam tidurnya, ma yajidar rajul, apa yang sama dialami oleh laki-laki seperti simulator itu niku wae, ada keluar sperma, falyaghtasil, maka wanita ini pun wajib mandi. Jadi sing keluar sperma itu laki-laki maupun perempuan sama. Asal keluar sperma wajib mandi. Asal ketemu dua kemaluan wajib mandi. Jadi asal patokannya di dua. Ketemu gak keluar sperma wajib mandi. Oh gak ketemu tapi keluar sperma wajib mandi. Mimpi ini gak keluar sperma
Boten wajib mandi. Taruhane ngoten iki. Nek kumpul karo garwan gak keluar sperma, wajib mandi. Wong masalah ketemu kok. Jadi kecuali nek gak ketemu, gak wajib mandi. Kok gak ketemu piye? Sampamane contoh, sing putri lagi ngambek, terus moh tenan. Amin mengkurep bae. Sampamane. Oh iki lagi banyak masalah Pak. Contoh. Neng kasus ini contoh alam itu nopo betul gak ngerti. Ini namung contoh iki contoh. Jadi sampamane wis pokoke moh tenan. Gak gelem, pokoknya ditutupi lah intine ditutupi. Gak gelem buka. Lah ngeten iki hukume napa? Mboten wajib nah karena tidak ketemu, mboten gak ketemu karena sing wedok nesu niku wae. Karena njaluk duit untuk tuku kalung ra dikeki. Akhirnya nesu dijak moh tenan. Pokoknya durung untuk kalung yo gak gelem sampamane ngeten. Maka hukume napa? Hukume mboten wajib mandi kecuali kok gak ketemu tapi dilarang metu dhewe. Sing wedok moh. Kita teliti semua dianggap ramudeng tadi. Mungkin mau disampaikan atau tidak suatu saat pasti mengalami hal ini. Nah, kecuali nyuwun sewu. Gak sing putri moh tenan, nesu tenan. Nek sing lanang dilarang inzal itu keluar apa? Sperma. Maka dia tetap wajib apa? Wajib mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tabrani. Imam Tabrani meriwayatkan hadis an Abdullah bin Abbas, innal malaikata la tukhdirul junuba walal muttaji'a bil khuluqi hatta yantazila. Sesungguhnya malaikat tidak akan hadir di rumah orang yang sedang junub. Junub niku napa? Tiyang sing keluar sperma dari mandi besar niku jenenge junub. Malaikat tidak akan masuk di rumah orang yang masih dalam keadaan junub. Berkumpul dari mandi dan itu malaikat tidak mau masuk. Malaikat pembawa rahmat tidak akan masuk di rumah sing enten tiyang dalam keadaan junub niku. Walal mutadammihu bil khuluqi, dan tidak pula masuk dengan orang yang gupak khuluq niku minyak zafaron. Kalau gak paham minyak zafaron sih piye keterikane ngertos kula. Jadi wong sing awake niku digupaki, dikebaki, diblonyoi minyak zafaron. Ini perlu betul paham maksudnya minyak zafaron karena saya dari nanti ngertos kenapa kok sampai Rasul mengatakan tidak boleh ini zafaron ini seperti apa. Dan ini perlu saya pikiran paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Nasai dan Imam Nasai meriwayatkan hadis la tadkhulul malaikat, malaikat tidak akan masuk baitan di rumah fihi yang di dalam rumah itu suratun, ada surah ada patungnya. Surah niku nek sing dimaknani letterlet mboten namung patung gambar. Terus malaikat tidak akan masuk di rumah sing rumahku enten gambare. Gambar napa mawon? Gambar sing bernyawa. Niki nek sing nyuwun sewu ada kalangan sing memaknai surah niki ya pokoknya gambar karena memang makna aslinya surah itu gambar. Jadi malaikat tidak akan masuk rumah sing teng mriku enten gambare, gambar sing gambar bernyawa. Entah itu menungso napa hewan. Tapi sebagian ulama, bahkan sebagian besar ulama sing dimaksud di sini adalah surah sing 3 dimensi. 3 dimensi itu patung lah, patung. Jadi rumah sing teng mriku enten patung bernyawa. Dan macane, enten manuke, enten patung napa namine sing bernyawa sing biasa dianu napa? Gajah. Nah itu kan 3 dimensi. Dan mulane dilarang
wong sing gawe patung yo dilarang, bahkan haram hukumnya. Wong sing gawe patung iku sok dikonkek nyowo kan ketika Rasul. Termasuk kita yang beli pun tidak boleh. Di rumah awake dhewe digone kondisi nopo patung sing benda-benda sing bernyawa, atau hewan, atau menungso. Dan itu malaikat tidak akan masuk di rumah sing ngeten iki. Lah nek kewane gak utuh pripun gak boleh. Sama men ndase tok. Dadi macan name ndase tok, gak masalah. Utawa macan ning sikile tok. Utawa buntute tok boleh. Tapi jangan lagi. Tuku macan terus buntute tok iki go apa? Rata-rata ya macan iki sak utuh. Mulane nggih sakit nggih. Niki nek insyaallah nek masalah patung niki iku gak enek perbedaan nggih. Tapi nek gambar itu memang ada khilaf. Bagian ulama mengatakan pokoknya gambar apa gak boleh. Sampai omahe itu gak enek sing jeneng dipasangi foto gak enek. Dipasangi gambar-gambar sing anu gak enek. Termasuk napa nggih di antara murid-murid Syekh Alawi Al-Maliki niku rata-rata nggih ngoten. Dadi gak omahe gak berkenan digoni napa dikek foto-foto. Bahkan Mbah Yai Abdul Fakih kalau nanti diceritani kali Mbah Yai Syekh ketika tindak mendalami Kiai Syekh itu adalah gambarin Mbah Yai Fakih. Mbah Yai Fakih niku pengasuh pondok Langitan, tapi saat itu almarhum. Niku ketika beliau rawuh tendalami murid sing jenenge Kiai Syekh Lamongan niku, ternyata fotonya itu dipasang teng nggone ruang tamu. Kalau Mbah Yai Fakih kon nyoploki ojo nek kepengin foto ku simpen nang kamar wae ojo pasang nang kamar kamu. Jadi omahe ojo ditaruh. Padahal itu fotone Mbah Yai Fakih piyambak. Sebagai seorang murid mungkin kan napa nggih pengagum, pengidola biasanya kan pengidola kalau gurune. Terus seneng mungkin nek kangen nyawang fotone kan dipasang gede dan ruang tamu. Kalian Mbah Yai Fakih niku kon nyoploki. Tapi ojo dipasang. Kene kangen aku yo sawang foto kene ojo dipasang kok nang jero kamar wae. Bismillahirrahmanirrahim. Niku nek sing kanggo sing ati-ati banget ngoten. Tapi nek kita rata-rata nek foto gambar niku sih rata-rata ada khilaf, jadi ada yang membolehkan. Tapi nek patung niku sudah tidak ada khilaf lagi. Memang tidak boleh damel patung sing bernyawa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kata Rasul, malaikat pembawa rahmah niku mboten purun lebet di dalam rumah yang di situ ada patungnya. Wala kalbun, dan tidak pula masuk di rumah yang di situ ada anjingnya. Jadi nyuwun sewu, nek wong Islam ngopeni anjing iku jane gak pas. Karena ada hadis iki terus nyuwun sewu malaikat niku tidak mau masuk di rumah sing di situ enten anjing. Kecuali nek jenengan napa nggih memerlukan betul untuk penjagaan sing niku ditempatkan sing boten dengan kediami. Jenengan punya kuda, katakanlah kuda sing perlu pengamanan. Akhirnya napa jenengan ben ada keamanan terus jenengan mau melihara anjing, tapi jenengan jangan tidur di situ. Jadi tidur di rumah sing boten enten anjing. Kemudian wala junubun, yang ketiga, malaikat tidak masuk di rumah yang di rumah di situ ada orang yang masih dalam keadaan junub. Jadi gak rumah niki sing boten dipun lebeti dening malaikat. Jadi satu rumah sing enten patung bernyawa, patung sing benda bernyawa, kados hewan, manungsa. Kemudian yang kedua, tidak masuk di rumah yang di rumah itu ada anjing pun. Sing nomor 3,
tidak masuk di rumah yang di rumah itu masih ada orang junubnya. Lah pripun sing sae, walaupun ini bukan wajib nih, bukan wajib. Sing sae ketika rampung hubungan, maka sing sae itu segera mandi. Sing apik tapi cara gak mandi pun gak apa-apa, mati gak dosa. Tetapi malaikat sing membawa rahmat itu tidak mau masuk ke dalam panjenengan. Tapi tidak sampai dosa, gak sampai dosa. Coro sampamane musim dingin, arep adus, pediane adem, ademen sak adus sesuai boleh, asal adusnya sebelum sholat subuh. Sing gak oleh niku nek aduse ngenteni adus makan kerja sholat subuh sih, terus aku tak adus sholat nembe adus lah, itu yang tidak boleh. Apa sebelum sholat niku kedah mpun apa mpun mandi, karena syarat sholat itu bersih suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Mulane sing afdol itu sing aula niku maksudnya sing luwih utama niku ketika rampung hubungan kalau garwane niku segera mandi. Tetapi kalau pun toh terpaksa dereng saged boleh dengan catatan apa? Dengan catatan sebelum sholat sudah harus mandi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wa Abu Dawud an Ali radhiyallahu an man taraka mawdi'a sya'ratin min janabatin lam yaksilha fu'ila bihi kada wa kada minan nas. Imam Ahmad, Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ngendikanipun man taraka mawdi'a sya'ratin, barang siapa yang meninggalkan satu tempat tumbuhnya rambut, min janabatin, ketika dia mandi janabah, mandi junub, kok enten sing kliwatan satu helai rambut atau kulit sing ngundukul satu helai rambut kok nganti keliwatan gak dibasuh ketika dia mandi, fu'ila bihi kada wa kada minanna, maka tempat itu akan dicos kada wa kada minanna dari bara api neraka. Nah ini penting ketika kula panjenengan mandi niku betul-betul dipastikan semua anggota tubuh yang nampak dari luar, yang bisa dilihat dari luar, wajib harus kena air. Karena rukun mandi itu satu niat, dua meratakan air dari ke seluruh tubuh. Sehingga enten sing nopo kelewatan sithik mawon. Lho sak helai rambut kan sithik ta nggih. Tempat tumbuhnya rambut itu kan sithik. Kok nganti kelewatan niku disiksa kada wa kada minanna dari api neraka. Nah nek jenengan mandi diratake sik sebelum sabunan, sebelum jenengan pakai sabun, sebelum jenengan pakai sampo, maka dipastikan bahwa air niku sudah rata ke seluruh tubuh, termasuk bagian-bagian luar yang masih kelihatan. Ini termasuk bagian luar telinga, telinga sini, ini kan masih bagian luar, ini wajib kena air. Hidung yang masih kelihatan dari luar, ini bagian luar tubuh, maka wajib kena air. Termasuk nyuwun sewu bagi wanita, ibu-ibu niku pemaluan yang wajib kena air itu yang tampak dari luar ketika posisi jongkok. Ngeten iki nyuwun sewu nggih. Ketika wanita posisi lungguh ngeten. Lah, yang tampak dari luar ini wajib dibasuh, wajib kena air. Jadi posisi jongkok, posisi ngeten nggih, wong jongkok iki ngeten. Nyuwun sewu, posisi ngeten. Kok posisi ngeten kok ketok sing nyuwun sewu ketok. Lah inilah termasuk bagian luar. Dan ketika mandi harus kena air. Enggak boleh ngeten sing kliwatan. Termasuk
tidak ada penghalang sampainya air ke kulit. Sampainya enten cat, enten sondal itu nopo nggih. Ulut niku getah. Nongko getah. Nggih sing biasa nggih nongko terus sok kangkung lom niku biasane gumpal dados nopo dadi getah sing nempel ke kulit. Dan itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Maka sebelum mandi kudu diresik-resik. Jadi betul-betul air itu masuk atau sampai ke kulit. Dan nek wis rata jenenge gebyur pakai shower atau pakai keran, tapi jangan di ember yang kecil. Nek ember kecil itu kecipratan dari air mandi dengan dari air mustakmal. Nanti nih, terus air itu kan ada yang kolil, ada yang kathir. Kolil itu air sedikit, kathir itu air banyak. Lah mana yang disebut air kolil? Air kolil itu air yang kurang dari kullatain. Dunal kullatain, kurang dari 2 kullah. Dan 2 kullah itu berapa? 2 kullah itu 216 liter. Sehingga nek enten air jumlahnya ada 216 liter atau lebih, itu masuk kriteria air yang banyak. 2 kullah itu bukan kullah loro dijejir, itu nama istilah. Kullah ini cara bahasa Arab. Jadi 2 kullah itu air yang nopo jumlahnya minimal atau 216 liter. Kalau enten jenengan dadak bak mandi isinya 216 liter, maka di situ sudah dianggap air banyak. Lah nek jenengan ajeng liter ikan hilang, dikek patokan yang lebih gampang. Terus jenengan punya bak mandi tingginya 60 cm, lebarnya 60 cm, panjangnya 60 cm. Niku nek kebak, maka dihitung sudah 2 kullah. Berarti nek jenengan punya kullah tingginya 1 meter, kemudian lebarnya 1 meter, panjangnya 1 meter, kok kebak air, berarti itu sudah lebih dari 2 kullah. Berarti masuk kriteria air banyak. Lah saat ini bedanya nopo? Air banyak kali air sedikit. Nek air sedikit itu ketika kecipratan untuk bersuci sudah jadi air mustakmal. Ketika kena najis sudah jadi najis. Contohnya ini, air ini kan hanya tidak ada 216 liter, ini masuk kategori air nopo? Air sedikit. Niki nek dicicak ya, diteleki cicak, otomatis air ini jadi najis. Tapi beda nek jenengan punya kullah yang banyak, isinya 216 liter, terus jenengan ceblok delalah diteleki cicak, maka air ini tidak jadi najis, kecuali kalau berubah salah satu rasanya atau salah satu sifatnya. Tokmuhu walaunuhu warihuhu, kecuali kalau berubah rasanya, baunya dan warnanya. Itu sing tidak ingin. Berarti nek jenengan punya air sak ember jenengan mandi dicecuki, terus jenengan baru bocok terus kiprat menggone air apa niku ember niku sudah jadi air mustakmal. Nah, air mustakmal itu nopo? Suci tapi tidak mensucikan. Mulane nek bake jenengan cilik kula saranke pakai shower atau pakai selang atau gayung langsung jenengan curke apa jenenge nggo nandungi air keran, digrujuki nganti rata kabeh. Nek wis rata kabeh silakan jenengan terus sabunan samuran terus ambil air ember gak masalah. Kan wis rata kabeh. Berarti syarat mandi sudah terpenuhi, rukun mandi sudah dilaksanakan. Ngeten nggih. Saged dipahami nggih? Nah, itu karena masalah bersuci itu penting. Jadi toharo itu penting. Jenengan toharoe gak bener, gak sah, otomatis sholatnya gitu dan
boten sah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali, kemudian Ali mengatakan famin sama, maka dari itu ada itu sya'ri roksi, aku memendekkan rambut kepalaku. Wa kana yajuzu sa'ru, dan Sayyidina Ali itu rambutnya senantiasa pendek karena khawatir nek mandi sampai ini sing kliwatan nek rambutnya dawa, kata Sayyidina Ali. Maka dari itu setelah aku mendengar hadis ini, rambutku itu tak pendek terus. Nek rambutnya pendek gundul, itu ora gampang. Terus niku wis gampang, tapi nek rambutnya panjang kan dadak kudu ruang masih tenanan, dipastikan bahwa rambut ini semua sudah terkena air. Jadi itu penaknya rambut pendek itu di situ. Satu penak mandi ini, loro yo irit napa? Irit sampo. Terus ora sampo kayak pokoknya nek gundul rasa tuku sampo insyaallah. Irit sithik kan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ibnu Majah wa Tirmidzi an Abi Hurairah inna tahta kulli sya'ratin janabatin. Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi meriwayatkan dari hadis dari Abu Hurairah bahwa sesungguhnya di bawah setiap rambut itu ada nopo anggota jinabat, anggota junub yang wajib dibasuh. Faksilu, maka basuhlah asy'ara rambut, wa anku al-basyarata, dan bersihkanlah kulit. Jadi kulitnya dikosoki sing resik, rambutnya disamboni sing resik. Biar nopo? Biar tidak ada yang terlewatkan. Jadi pertama mandi diresiki nganggo banyu sing suci mensucikan. Karena kalau nanti sudah kena air, sudah kena sabun, kena sampo, itu sudah tidak jadi suci mensucikan lagi karena air sudah berubah sifatnya. Maka kudu diratani sik, baru nanti samponan setelah awak wis rada kabeh. Karena kalau sudah ada sampo, kalau sudah ada sabun, itu air sudah berubah sifatnya. Jadi warnanya ya wis berubah, baunya sudah berubah, maka sudah tidak bisa suci mensucikan lagi. Wa huma, Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Abdullah bin Umar, la yaqrabul junuba wal haidha syai'an minal Qur'an. Janganlah membaca layak rohu orang maca sapa al junub wong junub wal haidhu lan wong sing haid syai'an sesuatu minal Qur'ani dari Al-Qur'an. Mulane di dalam mazhab Syafi'i niku haram hukumin bagi wong sing haid wong sing junub maos Qur'an. Kecuali kalau niatnya berzikir. Contohnya Quran itu diantaranya ada lafaz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika orang haid, orang junub baca ini boleh kalau ketika dia niatnya berzikir ada orang kematian, atau bukan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi. Dia niatnya tidak baca Quran tapi berzikir. Enek wong untuk nopolah kabar nopo terus muni astagfirullah, subhanallah. Ini kan ada di dalam Al-Quran, tapi niatnya nopo bukan baca Quran tapi berzikir, maka ini diperbolehkan. Kenapa kok tidak boleh? Karena Quran itu suci, sedangkan orang yang haid, orang yang junub itu dalam keadaan kotor. Orang haid itu sholat tidak boleh, puasa tidak boleh. Padahal kan jadi sholat sampai, puasa sampai, tapi karena dia dalam keadaan haid haram. Jadi diharamkan poso, sholat, doa, bahkan dicerai mawon niku boten pareng wong sing haid. Jadi ngenteni nek rampung haid. Ya. Terus dianggap wong sing haid itu memang dalam keadaan kotor, termasuk wong sing junub. Wong junub niku malaikat tidak gelem nyegah. Mulane di antara larangan orang yang sedang junub tidak boleh berdiam diri di masjid, tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh baca Quran, memegang dan membawa
Wa Nasa'i, Imam Nasa'i meriwayatkan hadis an Aisyah radhiyallahu anha, wajjihu hadhil buyuti anil masjid fa innila uhilul masjid li haidin wala junubin. Wajjihu, jauhkanlah rumah dari masjid, bedake rumah karo masjid. Kenapa? Fa innila uhilul masjid, kata Rasul, aku tidak menghalalkan masjid lihaidin, bagi orang yang haid, wala junubin, dan bagi orang yang junub. Di wong nek haid di masjid apa junub, jangan berdiam diri di masjid, kecuali kalau lewat saja, lewat boleh, asal dia tidak khawatir jibrati masjid. Tapi kemungkinan kecil kalau sampai jibrati itu sekarang kemungkinan kecil, karena sudah sistemnya modern, biasanya banyak pembalut. Dan enggak jenengan lewat kok boleh. Tapi kalau berdiam diri meneng teng jero masjid niku mboten bareng. Karena kata Rasul, fa innila uhillal masjida li haidin wala junubin. Sungguh aku tidak menghalalkan, tidak memperbolehkan masjid bagi orang yang haid dan orang yang junub. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man ataha idan, barang siapa yang menggauli istrinya dalam keadaan haid, fi farjiha, dalam kemaluannya, haid tetap dilanggar karena mungkin terlalu kangen, rindu, suwi gak ketemu, terus kerjane lebih mantuk sebulan sepisan atau telung bulan sepisan, delalah libure seminggu tok, dapat semantuk delalah pas tanggal merah. Ini kurang mari kemut-kemut. Wong mulai itu diantara tujuannya yo kanggo niku bareng sing karep foto pripun ngoten niku. Maka nek dilanggar bahaya, gak kena. Bahkan diantara iso ndadoske anaknya nanti punya penyakit. Kami yang jelas haram, tidak boleh. Tapi ya carane ada yang diperbolehkan, nyun sewu, nyun sewu, nyun sewu. Dia di zaujiyah dengan tangan istrinya, itu malah halal. Nyun sewu, nyun sewu. Terus nek enek wong lanang wis banget butuhi. Paribasan bun-bunan wis mengkap-mengkap. Wis mut-mut lah paribasan iki nek ora disalurke yo kemut-kemut tenan, iso mari mumet sirahe. Mulane aturane kula wau nate kepanggih tiyang niku ngoten. Ngomong-ngomong delalah ngoten. Diguyoni. Bahas tentang aturan niku minimal nek dalam kitab Qur'an, hubungan suami istri itu minimal 4 hari sekali, itu minimal. Karena nopo iso menghilangi stres, bahkan iso menghilangi penyakit. Niku nek ora disalurke gampang stres. Mulane nek wong kula sawu diceritani gitu. Nek wong kok stres nesunan, ku biasanya wis ora iso ngono biasa jadi. Allah alam nggih. Ya nek wong diceritani gitu. Tapi memang di dalam kitab itu dipun ngendikaken minimal hubungan suami istri itu 4 hari sekali minimal. Lah maksimal terserah sehari 4 kali ya boleh, tapi minimal 4 hari sekali. Karena itu wong nesu bar ngoten insyaallah pikirane longgar. Loh jenengan nesunan karo bojo nek anggo iso jadi iso gelem lakoni ngono bar ngoten insyaallah mari nesunan. Wong lanang yo bate gampang. Mulane rata-rata wong lanang tunduk karo istri di antarane nggih niku. Napa nggih? Andalane wanita niku di situ. Dia duwe jurus andalan. Akhir iki nganti di napa nggih? Wong lanang nganti diblokir terus kemut-kemutenan. Mulane wong lanang iku gagah kaya apa ora rata-rata wedi karo sing wedok. Dene niku wae masalah iki. Nek nganti jatah ora ora. Didaran dikene.
Mulanya jadi laki-laki itu berjaya di udara. Di udara dia berjaya, di darat dia jadi buaya. Tapi di rumah dia tidak berdaya. Rata-rata yang ada, mulai gumun. Ambek wong dia itu galak ora karuan. Lho bojone iku seluruh ora karuan. Masalahnya yang duwe senjata pamungkas niku, Pak. Ya, jadi kata Rasul, barang siapa yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid, awi muratan atau wanita fi duburia dari duburnya, paham ya dubur ya? Dubur itu dari belakang. Karena sekarang ya ada orang yang berpenyakitan. Terus zamannya kaum Nabi lo dibaleni nih. Jadi enek wong ngumpuli pas haid, iku gak kena. Utawa ngumpuli dari belakang, sing arep becek akhirnya mek mburi, maka ndak boleh. Auka hinan atau dia datang ke tukang ramal, wong sing senane keramal-keramal, paranormal atau nopo lah sing iso terawan-terawan. Terus dia yakin dengan hal itu, faqad kafaro bima anzala ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kafir dengan Al-Qur'an. Nek enek wong ngumpuli garwane sedangkan istrinya dalam keadaan haid, atau ngumpuli dari belakang, dari jalan menurut saya dari dubur, atau datang ke para peramal kemudian dia meyakini, maka dia telah kafir dengan apa yang Allah turunkan kepada Rasul, yaitu Al-Quran. Nah ini betul-betul dijaga betul, karena percaya kalau peramal itu dia repot, duwe masalah ini moro. Oh, iku sing ana kowe tanggomu kono kae. Lah repot akhire tanggone sing gak ngerti apa-apa dimesoni. Dineng akhire diraba-raba. Tanggoku sing iki sono apa sing lho. Akhire kan ngoten. Gara-gara diomongin iki kok iki sing gawe ngene iki tanggoku dhewe. Ora dijebutke tanggo sing ndi. Akhire kabeh tanggo kan dicurigai. Kok kek tanggo iki tanggo sing iki. Mulane tiga hal ini tetap kita jauhi. Wallahu a'lam bishawab. Iki jane mesti bener ikut jam iki apa jam iki? Semuanya salah. Salah. Masalahnya itu lebih cepat sekitar 8 menit lagi. Saya tanya Pak. Nggih, monggo. Ini saya wudhu tadi habis mandi junub, kemudian kan wudhu, kan belum berpakaian. Itu boleh apa enggak? Boleh tapi makruh. Nggih. Jadi boleh sah, wudhunya tetap sah. Ning kurang apik. Ngoten nggih. Sing apik pripun? Wudhune wis ditutupi aurate. Tapi kadang-kadang golek napa ringkese. Akhirnya ya langsung boleh ndak mengganggu keabsahan wudhunya. Kok niku cara etika kurang sah. Nah ning hukuman makruh. Tapi tetap sah wudhunya. Termasuk wudhu diadui barang itu jadi kan kurang baik. Wudhu mandi diadui. Tapi beliau kadang-kadang rajin wudhu yo khawatir bajune nopo jamuran. Ini Pak Pendeta. Nggih. Saya sudah pernah mendengar kalau kita mandi dulu, itu kan dibersihkan dulu, siramnya dulu, ya bawah baju, terus wudhu. Itu baru niat mandi itu yang siap itu gimana? Ya, sunnah ketika dengan mandi besar wudhu disunnahkan ketika dengan mandi besar membersih kotoran-kotoran najis yang termasuk sperma di bawah. Jadi sudah ada najis tapi dengan tersisik terus jenengan wudhu baru mandi. Itu sunnahnya. Kalau boten-boten ya tetap sah mandi jenengan. Tapi ini kalau pengen untuk sunan sing apik, wudhu baru mandi. Nah mungkin baru mandi wudhunya. Atau gitu. Tapi kalau langsung mandi betul apa-apa. Kalau rasa wudhu terus langsung mandi, wudhu itu baru mandi, nggak apa-apa. Itu bukan namun itu sunnah. Nggak gitu. Cekap. Ada lagi Pak. Oke. Kalau melihat dari keterangan dari Pak Ustadz itu berarti kesimpulannya mandi junub itu bukan bagian keramas ya. Yang penting
tidak disiram semua kena air itu udah bersih kan? Tidak harus keramas pakai sampo. Ya. Keramas yang dimaksud keramas itu pakai sampo. Maksudnya dengan ngarteni ngoten tidak harus pakai sampo. Tidak harus pakai sabun. Yang penting dengan menjojoki banyu mati kenek kabeh ke anggota tubuh sudah cukup. Tapi wong wis rambut dikeramasi kok pratike sampo ya imane. Mulane terus dimesti sangke ra tapi sing wajib bukan sampo kamponan. Betul nggih? Jadi sing wajib ra pakai banyu itu. Pakai sabun, pakai sampo itu tidak ada aturan, tidak harus, tidak. Ngerti nggih? Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.